Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu dengan materi serta soal asli ya dari CPNS, ujian CPNS, yaitu tes intelijensi umum dengan topik penalaran analitis part 2 serta soal tambahan mirip soal asli. Ya, kita mulai. Nah, tips mengerjakan soal penalaran analitis, meskipun sudah kita pernah bahas di materi sebelumnya ini, maka kita ingatkan kembali ya. Pertama yaitu baca soal dengan cermat. Pastikan Anda memahami semua informasi yang diberikan di soal. Kemudian identifikasi informasi kunci adalah temukan informasi yang paling penting untuk menjawab pertanyaan. Kemudian gunakan logika, itu gunakan akal sehat dan logika Anda untuk menganalisis informasi dan menarik kesimpulan. Kemudian yang keempat adalah perhatikan pilihan jawaban. Ya, jadi bacalah semua pilihan jawaban dengan cermat dan pilih jawaban yang paling logis dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Kemudian latih soal adalah semakin banyak Anda berlatih soal penalaran analitis, semakin baik kemampuan Anda dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, kemudian gunakan waktu yang bijak. Nah, gunakan waktu seefisien mungkin, tidak perlu berlama-lama membaca soal jika dirasa sulit. Maka pindahlah ke soal yang lain. Jadi ini sebenarnya saya berikan kembali ini buat yang tidak melihat part pertamanya ya. Jadi tidak perlu langsung ke part pertama, bisa langsung ke part keduanya ini dan memahami materi atau tips yang diberikan. Ya. Jadi nomor contoh soal ya, Contoh soalnya misalnya ini adalah 6 calon pegawai Oni, Pade, Komar, Rian, Susi, dan Tati akan diwawancara seseurutan berikut. Yang pertama, Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir. Kemudian Rian akan diwawancara setelah Oni, Pade akan diwawancara sebelum Komar, dan Tati akan diwawancara sebelum Rian. Nah, bila Susi diwawancara pada urutan ke-6, maka Rian berada di urutan keberapa? A kelima, B ketiga, C kedua, D pertama, dan E tidak dapat ditentukan. Nah, kita jawab. Identifikasi informasi kunci, berarti kita melihat ini ya, Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir, kemudian Rian akan diwawancara setelah Oni, kemudian Pade akan diwawancara sebelum Komar, kemudian Tati akan diwawancara sebelum Rian, dan ini juga soalnya kita ambil, bila Susi diwawancara pada ke-6, maka Rian urutan keberapa ya. Jadi semua informasi yang perlu sebagai penunjang untuk menjawab. Nah, kemudian setelah itu kita pakai logika ya. Gunakan logika. Kita buat ada berapa ini orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 posisi ya. Nah, dari sini kita lihat dulu yang pertama adalah ini. Bila Susi diwawancara pada urutan ke-6. Ya, berarti Susi di urutan ke-6. Nah, di sini ada lagi penjelasan bahwa Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir. Karena urutan terakhir sudah ditempati Susi atau urutan ke-6 itu sudah ada, maka jelas Komar itu berada pada urutan keempat. Yang ada Komarnya, ini. Pade akan diwawancara sebelum Komar. Berarti Pade bisa di urutan ketiga. Ya. Sebelum Komar. Bisa di urutan kedua dan bisa urutan persatu. Sesuai dengan penjelasannya bahwa akan diwawancara sebelum Komar. Yang jelas sebelum Komar dia diwawancarai apakah di urutan 1 atau urutan 2. Nah, kita tempatkan dulu pada urutan ketiga ya. Kemudian Tati akan diwawancara sebelum Rian. Nah, Tati akan diwawancara sebelum Rian. Tak mungkin Tati di bagian kelima ya, karena sebelum berarti harus apakah dia nomor 1 ya, kemudian Rian nomor 2. Jadi Tati anggaplah dia nomor 2 ya. Nah, berarti kalau dia nomor 2 jelas dia nomor kelima. Kemudian siapa yang belum ada ini? Rian akan diwawancara setelah Oni. Nah, sekarang bisa kita tulis karena Rian diwawancara setelah Oni berarti Oni duluan ya. Jadi dari model seperti ini pasti Oni di urutan pertama, tidak mungkin dia urutan selanjutnya ya. Nah, tadi saya katakan Tati akan diwawancara sebelum Rian, berarti Tatinya di sini, kemudian pasti Riannya di kelima karena tidak mungkin dia ketiga, keempat ya, karena Komar dan Pade sudah menempati itu ya. Berarti Oninya itu pasti di urutan pertama. Nah, jelas dari bentuk logika yang kita terangkan tadi, jelaskan bahwa Rian pasti di urutan kelima. Maka
jawaban yang benarnya itu adalah kelima. Jadi saya ulangi kembali. Yang pertama adalah Susi tadi karena di urutan ke-6 di sini. Kemudian Komar itu di urutan ke-4. Kenapa? Karena di sini dikatakan Komar diwawancara pada urutan ke-4 atau terakhir. Nah, sedangkan terakhirnya sudah ditempati oleh Susi, maka pasti Komar di urutan ke-4. Kemudian Rian akan diwawancarai oleh Rian akan diwawancara setelah Oni, berarti Oni duluan daripada Rian ya. Nah, bisa saja Oni tadi di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jelas dia duluan daripada Rian. Anggaplah tadi yang Rian ini Rian itu ada di urutannya ke-5 ya. Nah, setelah urutan ke-5 pasti semua yang lain ini akan mengikut dan benar. Pade akan diwawancara sebelum Komar, jelas Pade urutan 3, urutan kedua atau urutan 1. Jadi di sini sebenarnya bisa Oni urutan ke-3, Pade urutan kedua, Tati urutan ke-1. Ini bisa berubah-ubah. Oni, Tati, Pade, Tati, Oni di sini ya. Yang jelasnya semua orang ini, Oni dan Tati itu jelas diwawancarai sebelum Rian. Sedangkan Pade juga jelas harus di depannya Komar. Ya. Jelas ya? Nah, sehingga jawaban yang benar tadi adalah bagian ke-5. Itu yang bawaan A. Jawabannya adalah A. Kemudian soal selanjutnya ya. Kita lihat soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ini. Soal latihan ya. Yang kemarin di part pertama ya. Asi, Bima, Cecep, Dedi, dan Entin secara acak memiliki kesukaan terhadap olahraga futsal, voli, tenis, badminton, dan basket. 3 dari mereka menyukai futsal. Masing-masing dari kelima anak itu menyukai 2 olahraga yang berbeda. Tidak yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Entin menyukai tenis. Hanya Asi dan Bima yang menyukai badminton. Dan apa yang disukai Dedi pasti juga disukai oleh Cecep. Nah, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. bila Entin menyukai basket, maka pernyataan berikut yang salah adalah A. Cecep menyukai tenis, B. Cecep menyukai voli, C. Bima menyukai basket, D. Asi menyukai futsal, dan E. Dedi menyukai voli. Kita lihat ini merupakan soal latihan dari Chat BKN simulasi tahun 2024 ya. Kita lihat, kita jawab dulu. Identifikasi informasi kunci. Nah, ini informasi kunci. 3 dari mereka menyukai futsal, jelas. Kemudian masing-masing dari kelima anak itu menyukai 2 olahraga yang berbeda. Kemudian tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau ada yang memilih futsal berarti bukan tidak memilih tenis, ataupun memiliki tenis pasti tidak memiliki futsal, tidak menyukai futsal ya. Kemudian Entin menyukai tenis. Jelas kalau misalnya Entin menyukai tenis pasti dia tidak suka futsal ya. Hanya Asi dan Bima yang menyukai badminton. Kemudian apa yang disukai oleh Dedi pasti juga disukai oleh Cecep. Nah, bila Entin menyukai basket maka pernyataan berikut yang salah apa ya? Kita lihat. Nah, setelah kita mengidentifikasi informasi semua yang ada dalam soal yang dianggap perlu, maka kita menggunakan sekarang logika. Untuk menggunakan logika, kita buatlah seperti tabel ini ya. Futsal, voli, tenis, badminton, basket, Asi, Bima, Cecep, Dedi, dan Entin untuk memudahkan dengan cara mencentang saja ya. Contohnya yang pertama ini, bila Entin menyukai basket, maka pernyataan berikut yang salah. Nah, ini katakan Entin menyukai tenis kan? Nah, ini adalah pilihannya, kita lihat. Entin kan menyukai tenis. Jelas tenis. Nah, berarti jelas itu Entin pasti tidak suka futsal kan? Ya, karena di sini katakan futsal, tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Artinya salah satunya, kalau dia menyukai tenis berarti futsal dia suka. Kalau dia menyukai futsal maka tenis dia tidak suka. Selanjutnya adalah dia menyukai basket. Bila Entin menyukai basket, nah ini sudah ada. Kita centang. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Pasti karena cuma 2 yang dia suka berarti pasti dia tidak suka voli. Juga pasti dia tidak suka badminton nantinya. Nah, kita lanjut di sini. Asi dan Bima menyukai badminton. Berarti ini badmintonnya di sini dicentang benar ya. Berarti hal yang lain Cecep, Dedi, dan Entin itu pasti tidak suka ya. Nah, jadi ini di sini tadi katakan bahwa Entin pasti tidak suka. Ini karena di sini dikatakan Entin masing-masing kedua itu menyukai 2 olahraga yang berbeda. Nah, sekarang Entin sudah 2, basket dan tenis. Nah, di sini juga dikatakan hanya Asi, Bima yang menyukai badminton. Jelas berarti Cecep, Dedi, Entin tidak suka. Itu akibatnya dari pernyataan itu. Kemudian
Cecep dan Dedi menyukai futsal. Ya. Kenapa Cecep dan Dedi menyukai futsal? Karena kalau menyukai yang lain, pasti misalnya voli, ataukah basket, ataukah tenis, pasti yang menyukai futsal itu tidak cukup 3, ya tidak cukup 3. Tinggal Bima Asi saja. Maka dia harus menyukai Cecep dan Dedi futsal. Kenapa harus sama? Karena dikatakan di sini bahwa apa yang disukai Dedi juga pasti berarti Cecep. Karena Cecep menyukai Dedi menyukai futsal, maka pasti Cecep juga suka futsal. Otomatis Cecep dan Dedi itu tidak menyukai tenis karena tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa yang salah itu pasti Cecep menyukai tenis karena di sini Pak jelas tidak menyukai ya, karena dia sudah menyukai futsal. Nah, yang lain itu tidak ada perlu kita lihat apakah Asi menyukai futsal, tenis dan yang lain. Yang jelasnya bahwa Cecep dan Dedi itu suka futsal, otomatis dia suka tenis sehingga Cecep itu tidak menyukai tenis. Jadi berarti di sini yang salah itu adalah bagian A, Cecep menyukai tenis. Cecep menyukai bola voli bisa saja ya. Di sini voli bisa. Bima menyukai basket bisa saja karena baru 1. Asi menyukai futsal, bisa saja karena ini juga baru 1 pilihan ya. Dedi menyukai voli, bisa saja di sini Dedi menyukai voli karena juga Cecep menyukai voli kalau misalnya ini ya. Kalau B yang benar begitu berarti pasti E juga benar, berarti sudah salah karena 2 pilihan yang benar. Satu-satunya yang mengatakan salah total yaitu adalah Cecep menyukai tenis karena dia harus menyukai futsal. Karena kalau kurang yang orang menyukai futsal keduanya ini, maka hanya 2 orang yang menyukai futsal, bisa saja Asi dan Bima saya. Cuma kan ada 3 orang. Nah, sedangkan Entin sudah jelas tidak menyukai futsal karena dia sudah menyukai tenis. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah A, Cecep menyukai tenis adalah hal yang salah ya. Ya, jadi yang benarnya di sini adalah Cecep menyukai tenis. Itu adalah informasi yang salah sesuai dengan petunjuknya ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya berikut yang salah. Pernyataannya. Pernyataan berikut yang salah jelas A, Cecep menyukai tenis. Selanjutnya, nah ini nomor 1. 8 orang remaja masuk ke rumah bantu menggunakan kereta yang terdiri atas 2 barisan. Ke belakang, kereta penakut meminta posisi duduk bisa bergandengan tangan dengan Susi. Dan diapit oleh Budi dan Andi yang berada di depan dan belakangnya. Suka dengan videonya? Like dong. Justru Maya dan Dani paling senang berada di depan barisan. Berbeda dengan Heru dan Andi yang justru senang pada posisi paling belakang. Budi mengambil posisi di belakang Dani. Berada di manakah posisi Nina? A. Di depan Andi. B. Di belakang Rita. C. Di samping Budi. D. Persis di belakang Susi. E. Diapit oleh Susi dan Heru. Kita lihat. Ya, ini merupakan soal ACFR atau soal CPNS ya. Artinya sudah pernah menjadi soal di ujian CPNS yang terdahulu. Jadi soal FR ya. Ini soal SKD CPNS tahun 2021. Kita jawab. Nah, kita dulu identifikasi informasi kunci. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi informasi kunci. Rita yang penakut minta duduk bisa bergandengan tangan dengan Susi. Dian diapit oleh Budi yang berada di depan dan belakangnya. Kemudian Maya dan Dani paling senang kalau berada di depan barisan. Heru dan Andi juga justru senang pada posisi belakang. Budi mengambil posisi di belakang Dani. Berada di mana posisi Nina? Nah, sekarang informasi yang kita kumpulkan sudah cukup. Kita sekarang menggunakan logika. Kan dikatakan ada 2 baris ya. Jadi ada depan dan belakang, ini sisi kanan. Anggaplah ini sisi kanan, ini sisi kiri. Kemudian Maya dan Dani sudah dikatakan paling senang berada di depan barisan. Kita tulis Maya dan Dani. Kemudian setelah Dani itu ada Budi. Budi mengambil posisi belakang Dani. Kemudian ada yang mengapit ya, ada yang mengapit. Yang mana mengapit itu? Nah, ini diapit oleh Budi dan Andi. Berarti diapit oleh Budi dan Andi adalah Rita. Berarti Budi, kemudian Rita, kemudian pasti belakang adalah Andi. Dan Andi di belakang juga ini sudah dikatakan Heru dan Andi justru senang posisi paling belakang. Sehingga akibatnya Heru akibatnya itu Heru nanti juga berada di posisi belakang. Nah, kemudian di sini ada Susi, ini katanya Susi duduk
Posisi duduk bisa bergandengan tangan, berarti Rita, berarti sampingnya Susi. Karena hanya bisa bergandengan tangan kalau dia menyamping ya. Jadi tidak susah ya, berarti dia menyamping, berarti misalnya tangan kiri dan tangan kanan. Tidak perlu tangannya ke belakang, itu maksudnya. Jadi dia samping sini. Selanjutnya ada Heru, sudah ini ya, memenuhi target ini. Heru dan Andi posisi justru paling belakang. Jadi Heru dan Andi posisinya paling belakang. Yang perlu ditentukan tadi, apakah Heru sebelah kanan ataukah Heru sebelah kiri. Ternyata Andinya itu mengapit Rita, sehingga dia ada di sebelah kanan. Otomatis Heru juga ada di belakang, tapi dia di sebelah kiri. Nah, satu orang lagi yaitu Nina. Maka Nina itu berada antara Maya dan Susi. Namun pilihan di situ yang ada atau yang paling tepat itu adalah di samping Budi ya. Susi berada di samping Budi, bukan antara Susi dan Heru Ninanya ya. Jadi Ninanya itu berada di samping Budi. Dengan gambar seperti ini jelas kita bisa menentukan di mana letak Nina ya. Dengan berdasarkan informasi kunci dan menggunakan logika. Jawaban yang benar adalah C, di samping Budi. Itu merupakan soal apa tadi? Soal SKD CPNS tahun 2021. Jawaban dari soal SKD CPNS tahun 2021. Selanjutnya, nomor 2. Nah, seperti biasanya, nomor 2 itu adalah merupakan soal latihan ya. Dalam suatu kelas, ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga bola voli dan tidak menyukai atletik. Dina menyukai bola basket dan voli. Pendi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Gino menyukai olahraga bola. Mereka yang menyukai voli adalah A. Dino, Gino, dan Lisa. B. Susi, Gino, dan Dino. C. Pendi, Gino, dan Lisa. D. Dino, Susi, dan Lisa. Serta E. Lisa, Pendi, dan Susi. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jawabannya adalah ada pada part 2 mendatang. Jadi ini juga adalah soal latihan CAT BKM simulasi 2024. Jadi soal-soal itu tadi merupakan soal rujukan ya. Jadi tidak perlu soal-soal yang lain. Yang jelas itu adalah pola dari BKN ya, bukan asal ambil. Jadi soal itu pada latihan soal BKN kita ambil sebagai rujukan karena yang mengeluarkan soal kan BKN. Jadi kita pasti merujuk ke BKN soal-soalnya. Kita lewatkan sebuah pepatah atau kata-kata motivasi. Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya utarakan di video ini berguna untuk lulus pada tes CPNS 2024 mendatang.